para nelayan kecil, guru mengaji dan sekolah minggu, hingga ketua RT dan RW di kota Probolinggo kini semeringah. Sebab mereka sudah tercover perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Program itu dilaunching di Landasan Kumkum Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Jumat akhir pekan lalu. Yang istimewa, program itu dilaunching oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin menjelaskan jumlah penduduk di Kota Probolinggo pada tahun 2020 mencapai 239.649 jiwa. Penduduk itu terdiri atas beragam profesi, di antaranya nelayan yang tercatat sebanyak 2.867 jiwa, dengan potensi perikanan tangkap sebanyak 12.720,5 ton. Dengan potensi itulah, Pemkot Probolinggo berkomitmen untuk memberikan perhatian pada para nelayan. Dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Probolinggo memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja. Selain nelayan, guru mengaji dan sekolah minggu, serta ketua RT dan RW juga termasuk. Mereka mendapat perlindungan 2 program, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iuran kepesertaan pekerja itu di-cover melalui APBD Kota Probolinggo. Kemajuan. Lebih dari itu, potensi-potensi yang ada menjadi ketahanan sosial. Masyarakat akan mampu menangkal dan menyaring kemungkinan adanya pengaruh budaya luar yang negatif. Selain itu, kita ada 5 kecamatan Kota Probolinggo ini dan 29 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 239.649 jiwa di Kota Probolinggo ini. Yang di Belanda sudah berubah fungsinya, tapi di Kota Program BPJS untuk nelayan hingga ketua RT RW itu mendapat apresiasi dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Menko Muhadjir, penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup dengan skema bantuan sosial saja. Harus secara komprehensif dengan banyak pendekatan. Nah, pemberian BPJS pada nelayan hingga ketua RT dan RW jadi salah satu alternatifnya. Menurut Menko Muhadjir, salah satu yang menjadi perhatian Presiden saat ini adalah kemiskinan di kalangan nelayan kecil. Dengan adanya bantuan BPJS Ketenagakerjaan itu, maka akan meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang belum sejahtera. Menko juga berpesan agar program ini terus berlanjut, perlu untuk dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi serta pusat. Yang diberikan Pak Wali. Oh ya, ini suatu terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Probolinggo, saya kira dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung, masyarakat kecil, nelayan kecil, pokoknya yang kecil-kecil lah. Dan ini kepedulian ini saya kira luar biasa, tinggal nanti harus dikoordinasikan, dipadukan dengan kebijakan yang ada di pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan saya yakin kalau urusan terutama kemiskinan ekstrim dan komunitas miskin ini dikeroyok dari berbagai sisi dan itu terpadu, saya yakin bisa selesai nanti dalam waktu singkat sesuai dengan yang ditargetkan oleh Presiden. Harapannya pada untuk provinsi lain, harapannya ke depan Pak untuk perlindungan nelayan Pak, harapannya ya di wilayah lain. Untuk pesannya untuk di mana? Di mungkin seluruh Indonesia Pak. Oh ya, ini kita sedang terus bergerak ini sudah diperintahkan oleh Presiden melalui Impres. Temanya tidak hanya nelayan, tapi kemiskinan ekstrim. Dan kemiskinan ekstrim itu biasanya adalah di komunitas petani dan komunitas nelayan. Nah, untuk komunitas nelayan, karena Pak Wali memang wilayahnya adalah wilayah pantai dan banyak sekali nelayan, lebih dari 2.800 sampai 3.000 nelayan di sini, dan sebagian besar adalah nelayan kecil yang itu harus kemudian mendapatkan perhatian. Di mana-mana gitu, nanti petani juga gitu. Dan kemiskinan ekstrim ini kan pemerintah sudah menetapkan untuk sampai akhir tahun 2021 itu ada 5 provinsi dan 7 provinsi 35 kabupaten kota yang jadi sasaran, termasuk ada di Jawa Timur ini. Kunjungan saya bersama tim ini termasuk untuk melihat di lapangan seperti apa, kemudian nanti kita rumuskan bagaimana penyelesaiannya.
Terobosan Pemkot Probolinggo itu juga dapat apresiasi dari BP Jam Sostek. Inovasi itu ikut membantu menjalankan perintah Presiden yang tertuang dalam Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu kan mendorong seluruh, ada 24 kementerian dan seluruh provinsi dan kabupaten kota kan. Nah, bagaimana Pemda punya inisiatif untuk memberikan perlindungan jam sostek kepada pekerja di wilayahnya. Nah, khusus yang Pemda, bagaimana Pemda memberi kontribusi dari sisi regulasi, dari sisi anggaran untuk mendukung para pekerja yang nggak mampu. Di pemerintah itu disebut pekerja rentan. Bahkan tadi Pak Menko bilang sebenarnya pekerja rentan itu yang paling bawahnya itu adalah pekerja ekstrim, miskin ekstrim gitu. Nah, itu adalah teman-teman kita yang di mana sih? Nelayan, petani, pedagang asongan dan seterusnya. Nah, inisiatif seperti ini udah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan hari ini kita menyaksikan inisiatif baru di Probolinggo. Mudah-mudahan ini inisiatif bagus ini menjadi inspirasi dan terus bergerak di seluruh kabupaten kota. Akhirnya apa? Akhirnya adalah semakin banyak orang terlindungi. Tadi kita lihat kan manfaatnya kan. Kalau terjadi resiko, anaknya dari TK sampai perguruan tinggi itu ditanggung oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Para nelayan pun menyambut baik program BPJS itu. Adanya program itu bisa sedikit mengurangi beban para nelayan. Telah memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan kepada kami. Karena dengan BPJS ini keselamatan kerja para nelayan Kota Probolinggo dijamin, mulai dari jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Launching BPJS untuk nelayan hingga ketua RT RW itu digelar secara apik. Juga ditampilkan tari tradisional Larung Sesaji yang menceritakan kehidupan para nelayan pesisir Kota Probolinggo, serta pameran produk hasil kelautan dan perikanan dari UMKM binaan Pemkot. Dari Mayangan, Kota Probolinggo, Evelyn Ridayanti dan Farehza Nuraga melaporkan.